Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang suka nonton film horor tentang zombie? Ya, film zombie tentu saja itu tentang mayat hidup, gitu, atau orang yang terinfeksi lalu seperti mayat hidup begitu. Dalam dunia yang nyata, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada loh orang yang penampilannya itu seperti zombie begitu. Itu banyak di media sosial, terutama para korban obat-obat terlarang. Mereka seperti mayat hidup. Seperti mayat hidup. Badannya kurus kering begitu, dan kelihatan penuh luka begitu. Penuh luka. Kalau mendengar wawancaranya, itu ada yang memang cukup banyak karena terlalu berat beban hidupnya, entah karena apalah begitu. Banyak beban hidupnya lalu lari ke hal-hal semacam itu. Tetapi ada juga yang awalnya itu coba-coba aja gitu. Yang cukup menyedihkan, cukup banyak di wawancara itu, mereka itu dulunya ada yang atlet, ada yang model, ada yang mahasiswa dan macam-macam. Dan sekarang lihat mereka seperti
zombie begitu. Maka hari raya Maria diangkat ke surga ini mengundang kita semuanya untuk memikirkan kembali cara kita menjalani kehidupan kita. Hari raya ini memang baru ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950. Tetapi penghayatannya, tulisan-tulisannya tentang Maria diangkat ke surga itu sudah ada sejak tahun 300-an. Sejak awal-awal gereja itu sudah ada penghayatan tentang Maria diangkat ke surga. Di Gereja Katolik Timur itu malah ada banyak cerita tentang Maria diangkat ke surga. Jadi lebih dulu perayaannya itu di Gereja Timur, Gereja Ortodoks Timur. Lebih dulu itu ada perayaan semacam itu. Memang cerita atau kisah tentang akhir hidup Maria itu tidak ada di dalam Alkitab. Di dalam Injil tidak diceritakan tentang akhir hidup Maria. Di Kisah Para Rasul juga tidak diceritakan tentang akhir hidup Maria. Juga tentang Maria diangkat ke surga di Alkitab juga tidak diceritakan tentu saja. Tetapi sesungguhnya sama sekali tidak sulit untuk mencari dalam Alkitab dasar untuk pengajaran tentang Maria diangkat ke surga. Sangat tidak sulit. Kita bisa memahaminya dengan mudah tentang Maria diangkat ke surga ini kalau kita ingat Tuhan Yesus. Santo Maximilianus Maria Kolbe itu mengatakan begini, kita seberapapun besarnya kasih orang satu gereja ini, satu paroki ini, seberapapun besarnya kasih orang satu paroki ini kepada Bunda Maria, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan besarnya kasih Yesus kepada ibunya. Tidak pernah bisa. Maka saya kadang agak merasa aneh dengan orang-orang yang kadang-kadang berkata sangat kasar tentang Maria begitu. Orang Kristen yang mengatakan Maria dengan sangat kasar, saya merasa aneh. Tuhan Yesuslah kunci untuk memahami semua pengajaran tentang Maria. Ini bisa kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Kita dengarkan kembali kata-kata Maria itu sebagai yang diberkati di antara semua perempuan. Menyebut Maria itu, diberkatilah buah rahimmu. Bukankah kalau Maria itu disebut diberkati di antara semua perempuan, maka dia ini orang yang istimewa. Dan bagi saya, kata-kata yang dahsyat dari Elizabeth tentang Bunda Maria dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus adalah tadi dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maria disebut ibu Tuhanku. Siapa di dunia ini yang pernah disebut sebagai ibu Tuhanku? Tidak sulit memahami ajaran Maria diangkat ke surga ini kalau ingat siapa Maria bagi Tuhan Yesus. Dan juga kalau kita tadi mengingat di bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi disebutkan tentang Tuhan Yesus itu bangkit yang pertama, lalu kemudian orang-orang yang menjadi miliknya. Siapa milik Tuhan Yesus? Siapa milik yang paling dekat dengan Tuhan Yesus?
kalau bukan ibunya. Kalau bukan ibunya, siapa yang paling dekat dengan Tuhan Yesus? Jadi saudara-saudari, tidak sulit untuk membayangkan atau mengimani kenapa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Saudara-saudari, Maria diangkat ke surga menunjukkan bahwa hidupnya memang tidak berakhir di tanah Israel, tidak berakhir di sana. Rumahnya tidak di sana. Tetapi kalau diangkat ke surga, ya di surgalah tempatnya yang tetap, tempatnya yang permanen. Dan ini membuat kita merenung, saudara-saudari. Dunia bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Tujuan akhirnya adalah, ya tentu saja, surga. Bisa jadi kita ini begitu enjoy dengan dunia kita, sehingga sampai-sampai lupa kalau ini hanya sementara. Tetapi juga bisa jadi kita ini begitu banyak beban dan kesulitan, sampai-sampai lupa, merasa di dunia ini selamanya, penderitaan ini selamanya, begitu, sampai lupa begitu. Sampai kehilangan fokus tentang perkara-perkara yang di atas, bisa jadi juga merasa begitu. Maka meskipun kita bergumul dengan hidup kita sehari-hari, semestinya kita ingat akan tujuan akhir hidup kita itu. Maria itu ibaratnya seperti seseorang yang sudah mencapai puncak gunung, dan di puncak gunung itu Maria sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan karena dia di sana bersama dengan putranya, kemuliaan Tuhan dan segala keindahannya. Dan kita ini seperti orang-orang yang sedang berjalan ke puncak gunung itu. Tentu saja kalau puncak gunung itu ya bisa aja naik helikopter, tapi dalam hal iman itu kayaknya tidak ada gitu helikopternya di puncak gunung itu. Harus kita mendaki puncak gunung itu untuk sampai ke sana. Mungkin penuh tantangan, tetapi itulah kesanalah kita menuju. Saudara-saudari, sekali lagi hari raya Maria diangkat ke surga itu seruan bagi kita untuk juga mendambakan hal-hal surgawi. Tidak membiarkan hidup kita itu terhanyut oleh godaan dunia. Kenapa? Karena yang ke surga itu ternyata bukan hanya jiwa kita, tetapi tubuh kita sesudah dibangkitkan Tuhan pun akan disambut di rumah surgawi itu. Maka dalam hal ini kita perlu memuliakan seluruh hidup kita. Sekali lagi bukan hanya soal-soal yang rohani-rohani, tetapi juga yang jasmani ini. Ini milik Tuhan. Ini semuanya milik Tuhan. Dan kita tidak bisa menggunakannya sesuka-suka hati kita. Baik roh maupun badan kita nanti akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang mulia. Saudara-saudari, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Salah satu yang indah dari hidup Maria itu adalah dia itu seperti membawa surga di dalam dirinya. Ketika dia di dalam rahimnya ada Tuhan Yesus, itu seperti dia seperti membawa surga ke dalam dunia ini. Ketika di keluarganya itu ada Tuhan Yesus, itu seperti membawa surga di dalam keluarganya itu. Dan maka tidak berlebihan kalau sekarang karena dia sudah
terbiasa membawa surga di dalam hidupnya itu, maka tidak berlebihan sekali lagi kalau dia itu diangkat ke surga. Tidak berlebihan sama sekali. Dan ini juga menjadi undangan bagi kita. Bisakah kita menciptakan atau membawa surga itu ke dalam kehidupan kita? Menampilkan Tuhan Yesus di dalam keseharian kita. Itu surga itu. Itu surga di dalam keluarga kita. Di dalam lingkungan kita. Membawa surga di sekitar kita. Saudara-saudari, ada cerita tentang seorang Romo yang sakit, dia koma, dan dia mengatakan ketika sembuh dari koma itu, katanya di dunia sana itu indah, dan dia mengatakan, kenapa aku harus kembali ke sini? Gitu. Ketika dia sembuh itu, dia mengatakan, kenapa harus kembali? Gitu. Katanya di sana dia merasakan sesuatu yang indah begitu. Ya, ini seorang Romo yang sederhana, seorang Romo yang saleh, seorang Romo yang tekun mengalami hal yang indah semacam itu. Dan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan, mereka mengatakan mereka itu tahu persis bahwa Tuhanlah yang mereka rindukan. Kebersamaan dengan Tuhan inilah harapan terbesar orang-orang yang setia kepada Tuhan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, di hari raya Maria diangkat ke surga ini, baiklah kita memikirkan kembali bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Kita memikirkan kembali tujuan akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita memikirkan kembali, jangan sampai saya mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan terpenting hidup saya. Kita memikirkan kembali untuk bagaimana kita memperlakukan diri kita, hidup kita agar pantas dan layak di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, di hari raya Maria diangkat ke surga ini, kita mohon berkat Tuhan agar dimampukan menjadi orang-orang yang seperti Bunda Maria, membawa surga itu di dalam hidupnya setiap hari. Tuhan memberkati kita semuanya.